One Perspective of Life, dan kita ketemu lagi sama Adit. Nah, sebelumnya kita kan udah ketemu nih di segmen yang lain. Nah, ini di segmen Pillow Talk yang Young Leaders kita akan mengulik-ulik lebih ke perjalanan karirnya si Adit. Nah, sebelum kita ulik-ulik lebih lanjut, boleh dong diceritain secara sekilas perjalanan karirnya Adit tuh kayak gimana? Oke, perjalanan karir, kalau dibilang perjalanan sih belum panjang-panjang amat juga sih ya. Untuk perjalanan. Berapa tahun berarti? 3 tahun lah. Masa sih baru 3 tahun? 3 tahun baru. Kan ini kantor pertama, baru 3 tahun. I see. 2017 keterima kerja tuh sebagai MT lah kalau dulu itu, manajemen train di Oktober 2017. Nah, lalu masuk tuh MT, terus otomatis kan pasti training tuh selama kurang lebih berapa ya, sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan, terus MT itu kan kayak kuliah lah, manajemen training. Jadi sebenarnya itu kan kayak kelas buat orang-orang calon leader. Nah, judulnya aja udah calon leader kan, tahu beneran atau enggaknya. Udah gitu belajar, terus ya kurang lebih dapet lulus secara MT-nya. Lalu lanjut OJT di Desember 2017. OJT tuh on job training, ya ibaratnya acting as a leader di Desember 2017 sampai dengan 5 bulan kurang lebih di Maret gitu, Mei 2018. Nah, langsung ditarik sebagai account management spesialis di kantor pusat di BSD. Nah, kurang lebih 1 tahun nah ini pertama kali kerja secara profesionalnya sih di sini sih, di account management spesialis. Yaitu secara job description-nya sih kurang lebih ya ibaratnya support terkait case-case keputusan di cabang, terus menganalisa segala macam, ibaratnya support hampir semua cabang di Indonesia. Terus kurang lebih selama 1 tahun setengah, dan akhirnya di Oktober 2019 di-assign lah menjadi supervisor di cabang di Jakarta Cengkareng. Kurang lebih selama 4 bulan, alhamdulillah dipromosi menjadi head di Januari. Kayak mampir doang, 4 bulan doang, habis itu syuk. Ya, karena waktu itu di-assign untuk cabang yang bermasalah, cabang paling bermasalah di area Jakarta. Di-assign lalu 4 bulan, per Januari saya di-assign lagi untuk menjadi head car di cabang Jakarta Cengkareng. Kurang lebih seperti itu sih, Jong. Nah, lu kan berarti yang sebelumnya spesialis. Iya, spesialis. Terus habis itu jadi leader gitu. Selain memang kayak dirujuk, kita bilangnya rujuk ya, untuk menjadi leader di cabang, kan sebenarnya lu ada pilihan. Lu ada pilihan untuk melanjutkan menjadi leader ataupun enggak. It's your choice. Tapi kenapa lu akhirnya mengiyakan untuk yaudah gua mau jadi leader? Jadi pertamanya pun sebetulnya kan masih assessment artinya dicoba nih. Ini anak cobain di cabang sebagai leader gitu. Even supervisor kalau di cabang kan sudah ada jadi leader karena punya marketing, punya staff lah ya. Sebenarnya di hati juga kayak pertamanya kayaknya enggak deh, gue nggak ada passion di leader deh kayaknya. Kayak dulu belum pede gitu kan, kayak ya udahlah, gue toh 3 bulan doang, gue balik lagi normal aja, staff lagi lah gitu. Ya meskipun spesialis ya ibaratnya kan kita nggak punya bawahan. Ya sudah, karena menurut gue seorang leader itu berat banget gitu. Gue harus mikirin anak buahnya, harus mikirin staff, ya ibaratnya ribet lah, belum sepede itu. Jadi lu kan dulu nggak cuma mikirin kayak KPI gua doang, tapi KPI bawahan gua tuh juga jadi tanggung jawab. Ya, itu kan jadi report juga kan gitu. Jadi pertamanya nggak pede sama sekali. Nah, tapi hal-hal berubah di cabang. Nah, yang gua rasain adalah ketika masuk ke cabang, otomatis secara lingkungan beda tuh. Menurut gua di cabang itu pressure-nya lebih ekstrim dibanding dengan justru malah lebih ekstrim. Ya, karena apa? Karena memang cabang itu real di depan mata kepala sendiri. Lu handle langsung dengan konsumen dan lu langsung handle dengan lu punya anak buah atau staff.
Jadi itu tanggung jawab kalian semua gitu, tanggung jawab gue semua. Ketika gue ngomong salah, kalau di HO masih mending kerjaan salah ya sudah, atasan komplain ya udah itu abis itu dibenerin. Kalau ke konsumen atau ke anak buah nggak ada yang namanya kita salah nyampein. Ya sudah, salah nyampein itu ada jadi resiko dan itu akan menjadi kesalahan kita gitu. Jadi intinya kalau misalnya perperangan nih, itu ada yang jadi bikin plotting perangnya. Nah kalau misalnya di cabang berarti ya mereka adalah troops-nya yang benar-benar berperang. Tentaranya langsung Tentaranya kan. langsung, iya. Iya, jadi ya itu yang dirasakan kayak berat banget tuh pas pertama kali. Masih inget banget pertama kali ke cabang. Wah ini real banget sih, nyari target, iya, dikejar target ya, ngedevelop orang. Jadi tanggung jawabnya tuh bener-bener real. Bener-bener real. Ketika orang nggak target rasanya seperti apa gitu kan, kayak gila ngurusin anak buahnya kan punya istri, pasti punya anak. Tanggung jawabnya di situ. Jadi gitu. tanggung jawab nyawanya tuh nggak cuma orang-orang yang lu lihat, tapi justru malah nggak kelihatan juga kan. Itu satu. Di sisi lain, umur waktu itu masih 24. Bayangin, maksudnya di umur segitu punya staff yang dibilang di atas umurnya dari si leadernya. Jadi mayoritasnya malah lebih itu ya, lebih dan udah pada merit semua kan. Udah pada merit, punya anak. Jadi itu sih lebih ke bebannya kayak oh gua ngebebanin orang nih, banyak orang bergantung pada gua. Dari beban itu tadi, terus satu sisi berpikir, beban ini coba dijadiin motivasi dah. Lu punya anak buah, ketika anak buah lu happy, pasti happy-nya akan nular ke diri lu dan lu juga makin semangat. Ya sudah, dari yang tadinya beban ya sudah dicoba dulu jadi leader di situ, dicoba dulu tuh dari awal kan, mulai berangkat. Saya langsung dari HO ke cabang itu nggak langsung bisa nge-lead segala macam. Jujur awal-awal mesti takut apa yang harus dilakuin, nge-lead orang aja nggak pernah. Di pusat pun, di HO pun nggak pernah gitu. Jadi sebenarnya belum pernah diajarin, tapi langsung dipraktek langsung. Nah, dengan karakter orang yang berbeda-beda, tapi lambat laun adaptasi segala macam, dapat trust juga dari anak buah, dari marketing, ya akhirnya membuat solid tim. Ya udah, jadi dengan solidnya tim akhirnya bisa lah, ternyata kayak gini. Di ketidakbisaan itu karena keterpaksaan jadi leader menjadi bisa. Nah, tapi apa ya, ada banyak orang di sana yang walaupun terpaksa tapi tetap aja akhirnya give up. Tapi kan ada nggak give up? What makes you untuk bertahan di sana? Jadi gini, sebenarnya give up dan nggak give up itu masalahnya di waktu sih. Jadi gini, ketika seseorang mau berproses, ada yang lama prosesnya, ada yang sebentar, ada yang middle, ya nggak lama banget, nggak sebentar banget. Jadi mungkin untuk yang give up, kan kita nggak tahu nih, lu kalau mau cepet ya sudah, effortnya harus mungkin lebih dari 100%. Agar untuk mencapai, tadi saya bilang, supaya orang itu nggak give up, supaya dia berhasil. Otomatis effort kerjanya pun harus lebih dari 100%. Kalau untuk 100% doang bisa berhasil, tapi cuman lama ya? Dengan jangka waktu yang lama. Ya mungkin kalau permasalahannya orang bisa give up dan enggak, mungkin itu masalahnya dari waktu aja sih, sama dari effort kerjanya dia. Dan kebetulan waktu itu mungkin kata keterpaksaan itu, kita harus ngejar nih, gue mau berproses, gue mau berhasil di sini. Ya sudah, effortnya pun juga harus lebih dari maksimal. Ada lebih itu nggak sih? 100%. Ada pengaruh dari mungkin kata orang kan keberhasilan seorang laki-laki itu karena ada perempuan di belakangnya. Apakah mungkin? Siapa tahu kan? Ya pasti sih, semua juga ketika di-assign ke cabang ya, khususnya jadi leader, pastilah yang namanya support, minta ibaratnya masukan, baik ya semualah, orang tua, pacar, kerabat terdekat, semua juga kan pasti dimintain kayak apa sih gua harus ngapain, segala macam. Ya alhamdulillah pada support juga gitu, coba jalanin aja, namanya kerjaan ada naik turunnya, ada proses di situ gitu. Jadi ya sudah, dijalanin aja gitu. Dan saya juga yakin gitu, ketika di-assign gitu ke cabang untuk menjadi seorang leader, otomatis
manajemen atau atasan saya sebelumnya mempercayakan gitu, oh bahwa orang ini lu tuh sebenarnya mampu gitu. Cuman even waktu itu belum mampu dan segala macam. Ya udah pokoknya ditabrak aja, coba dulu. Nah, iya itu. Coba dulu dan ternyata berhasil. Dan ternyata berhasil. Berarti bener ya kalau misalnya orang bilang lu kalau misalnya mau berhasil itu yang harus giving 150%. Ya. Gitu, nggak bisa cuma 100%. Ya, karena, lebih dari 100% sih iya, harus. karena kalau 100% tuh ya kamu cuman melakukan sesuatu hal ya udah segitu aja gitu, jalurnya tuh akan lurus aja gitu kan, kayak horizontal. Tapi kalau kamu mau giving 150% untuk apa yang lu pegang ya lu naiknya juga lebih cepet kan. Dan harus ada pressure yang paling penting. Karena kalau nggak ada pressure percuma. Kadang orang itu kan dibangunkannya itu gara-gara pressure yang jadi ketika orang mau, kadang kalau nggak dikasih pressure ya sudah. Kayak ngapain gua berusaha. Nah itu yang gua rasain waktu di pusat. Pressure-nya ya sudah sebatas misalnya itu aja. Tapi kalau di cabang beda, pressure-nya memang beneran lu tanggung jawab, decision lu adalah tanggung jawab lu. Bukan tanggung jawab marketing, bukan tanggung jawab konsumen, ya sudah tanggung jawab leadernya. Ketika disalah, ya sudah yang disalahkan ya, adalah harus bertanggung jawab. Dan kalau misalnya kan kalau di cabang tuh ada target, kalau nggak capai target nggak cuma lu yang rugi, tapi kasihan juga tim lu yang mereka punya anak-anak, mereka harus bayar SPP. Terus kepikiran gitu kan, kalau aduh kalau mereka nggak capai nggak dapat insentif gimana gitu. Jadi pressure-nya memang kelihatan ya, kelihatan dengan intinya jelas. Kenapa sih jadi leader ya sudah itu karena ya gue pengen berhasil gitu. Dari leader ya harus kasih extra effort lebih dari 100%. Nah terkait sama leader, ada nggak sih orang yang menginspirasi lu? Kalau inspirasi, kalau tahu sekarang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oh, I see. Jadi nih leader itu dekat banget sama namanya rakyatnya lah ya. Ini banget gapnya langsung nggak ada gitu. Jadi ibaratnya dia langsung tes loh langsung ke apa namanya rakyatnya. Jadi maksudnya ya disenangin sama bawahannya lah gitu. Dari segi komunikasinya, tutur katanya, itu yang membuat inspirasi. Oh, gue juga cara ngelitnya seperti ini nih, gitu. Tegas, cuman secara penyampaian lugas dan enak aja gitu ketika nyampein. Misalnya nyampein instruksi ke bawahannya, nyampein pendapat ke warganya atau rakyatnya itu ya enak aja gitu. Yang gua ambil sih itunya sih, cara komunikasi. Jadi cara komunikasinya tuh dibikin nyaman. Betul. Walaupun tegas, tapi kan yang penting pesan itu tersampaikan tanpa harus melukai ya. Itu satu, sama gap itu ya, jadi gap kayak itu, bisa ngobrol sama, gitu sama bawahan itu emotional bondingnya harus banget dibangun. Jadi memang enaknya kalau misalnya deket sama tim, selain dia kitanya juga jadi sayang. Terus kalau misalnya kita mau ke kantor tuh rasanya kayak ke rumah kedua. Benar. Gitu, jadi nggak beban, tapi kita ketemu sama orang-orang yang udah familiar. Dan kalau mereka punya masalah, lu langsung tahu. Ya, benar. Gitu, jadi nggak bergerumun di di mana ada masalah, lu nggak tahu. Jadi kalau orang yang ke kantor itu masih nggak bawa mood baik, berarti ada yang salah di kantornya. Kalau orang udah semangat ke kantor, ketemu anak buahnya, ketemu orang kantor ya, nah itu berarti artinya dia enjoy gitu sama kerjaannya. Ketika effortnya juga jelas, ya resultnya juga bakal ngikutin. Nah, FYI nih, si Adit tuh dibilang seorang leader yang sangat-sangat berhasil karena sebelum dia masuk, achievement di cabang itu kan awal-awalnya cuma berapa persen gitu ya. Dan sebulan, 2 bulan setelah Adit masuk tuh naik terus gitu. Makanya Adit cuma butuh waktu 4 bulan ya supervisor, habis itu diangkat. Bisa dibilang salah satu faktornya karena lu deket sama bawahan ya, dan bawahan lu tuh nyaman gitu kerja. Iya, karena simple sih sebenarnya. Secara pas saya masuk ke cabang itu permasalahannya bukan yang sistemnya ini, supportnya ini, enggak, karena nggak ada emotional bonding, nggak ada engage si leadernya ke anak buahnya. Jadi nggak tahu gitu apa yang diharapkan dari si marketingnya itu seperti apa, karena mereka cuma satu, pengen diperhatiin aja, pengen di-lead dengan benar, dikasih reward yang jelas, itu aja sih sebetulnya gitu. Jadi pengen diperhatiin aja sih sebetulnya marketing pun. Dan yang kedua, dibudayakan. Ketika memang lu nggak target, lu harusnya malu, lu harusnya ibaratnya oh berarti ada yang salah nih, bukan sebagai habit lo. Kalau
nggak target. Bukan, oh nggak capai target ya Iya, udah, kalau gitu. dulu itu nggak capai target ya sudah, toh gua masih dapat gaji, misal taruh, toh gua masih bulan depan masih kerja, ya udah gua coba bulan depan lagi, tanpa adanya action gitu. Bulan depan mau ngapain? Feedback dari bulan ini apa yang harus diperbaiki di bulan depan? Nggak ada. Jadi dulu tuh mereka kayak itu kehilangan induk nggak sih? Kehilangan Jadi induk. mereka tuh kayak ngapa-ngapain, Betul. cuman nggak jelas gitu Betul. loh. Sebenarnya goalnya ini apa? Gue tuh harus achieve apa dan Betul. gimana caranya? Jadi nggak ada yang bimbing gitu ya. Betul, sesimpel itu gitu. Masalah terbesarnya, meskipun ada masalah lainnya terkait misalnya knowledge segala macam, tapi kan itu bisa di bareng-bareng gitu sambil berjalannya waktu. Tapi yang permasalahan terberatnya adalah itu. Ya marketing merasa tidak dianggap, dia nggak tahu gue harus ngapain. Nggak achieve target ya sudah, kita tidak dimarahin kok gitu. Ya tidak dimarahinnya ya sudah gitu-gitu aja. Jadi di saat mereka walaupun punya leader tapi nggak ada peran leader ya. Betul. Jadi nggak ada yang membenarkan kalau mereka salah Ya. gitu, dan nggak ada juga yang ngasih reward kalau memang mereka melakukan hal yang benar. Betul. Jadi nggak tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Nah, Nah, berarti kan Adit tuh dulu shifting ya dari yang dulunya spesialis yang fokus hanya ke diri sendiri dan keberhasilan diri sendiri menjadi leader. Adit tuh lebih suka yang mana, dan sebenarnya tuh menjadi leader tuh adalah salah satu passionnya Adit nggak sih? untuk sekarang iya sih. Untuk sekarang menjadi leader, menjadi passion ya, terbukti ke bawah gitu ke keseharian. Dengan jadi leader dibanding sebelumnya, sebelum jadi leader kita punya nilai gitu di mata orang itu lebih bernilai gitu dibanding pas sebelum jadi leader. Ibaratnya gini, kalau kita jadi leader nih, kita kan pertama ngendel konsumen langsung, otomatis komunikasinya juga harus jelas dong. Benar. Men-treat konsumen seperti apa, itu orang di luar perusahaan loh. Iya, Jadi benar. harus men-treat yang se-excellent mungkin dengan tutur kata yang jelas gitu, karena kan tugas leader juga itu gitu, menyampaikan informasi yang jelas juga. Terus yang kedua, baik ke marketingnya, ke bawahan. Gimana caranya marketing trust sama kita, cara penyampaiannya juga harus jelas, tegas, disiplin. Ketika marketingnya misalnya nggak sesuai role nih, ya kalau nggak diarahin dia juga nggak tahu gitu. Mungkin dia nggak tahu role-nya gitu, makanya kita arahin. Meskipun ada juga marketing yang udah tahu role-nya tapi menyimpang, nah itu baru kita tegesin. Jadi itu sih kenapa jadi passion, karena banyak yang di diri gua itu berubah gitu. Jadi kayak lu merasa jadi orang yang lebih baik gitu ya? Ya, dari segi yang profesional lah Soft ya. skill ya? Ya, soft skill-nya juga jadi lebih baik. Kayak dulu mungkin belum bisa apa-apa, sekarang ya bisa-bisa dikit lah Banyak gitu. apa ya, ada banyak exposure, Betul. nambah informasi juga gitu. Informasi, soft skill sih, knowledge juga. Dan itu tuh dipakai, maksudnya soft skill itu kan nempel ke kita kalau kita memang udah mampu ya. Jadi lu bisa jadi leader di perusahaan, ya bisa jadi leader di luar sana juga. Betul. Nah, kalau dulu itu awal-awal jadi leader kan challenge-nya adalah kayak ketemu orang baru. Lu harus membuktikan bahwa Betul. memang lu mampu untuk Itu menjadi challenge leader banget sih. dan lu bisa menjadi orang yang mereka anggap bisa ngebantu mereka. Betul. Gitu. Nah, itu kan di awal-awal tuh. Nah, setelah dijalani sekarang tuh apa aja sih challenge yang masih Adit hadapin? Untuk challenge as a leader berarti Betul. ya. Untuk challenge as a leader sih mungkin marketing itu pengen tahu nih kualitas leadernya seperti apa. Apalagi itu baru masuk ke cabang udah ditunjuk leader yang nggak tahu backgroundnya siapa. Si marketing kan nggak tahu nih, ini bisa nggak sih jadi leader? Bisa di trust nggak Nah, sih? Jadi bisa lu punya kompetensi nggak sih jadi leader? Banyak membangun tuh. kepercayaan deh. Itu challenge yang pertama itu adalah membangun kepercayaan dari anak buah sendiri. Kadang banyak anak buah yang misalnya mengetes, ketika dia pura-pura nggak tahu tuh, ada misalnya dia nggak tahu, Pak kalau ini gimana ya Pak, padahal dia udah tahu gitu jawabannya, tapi dia hanya sekedar buat ngetes doang. Nah itulah yang jadi challenge gitu, bahwa oh harus leader itu bukan cuma bisa nge-lead doang, lu nyuruh-nyuruh doang nggak bisa, tapi lu juga harus tahu otaknya, knowledge-nya, kompetensinya juga harus jelas. Jadi ketika ngedirect ke anak buah, lu instruksi ini, ya dia juga tahu, oh ini si leadernya udah tahu nih, udah punya kompetensi, mau diakalin pun, mau dia ngebantah pun juga nggak bisa, karena leadernya udah berkompetensi gitu dibanding yang lainnya. Terus yang kedua, paling gimana cara memberikan trust kepada pimpinan cabang. Oke. Kan pimpinan cabang juga harus trust dong,
ini cabang kok nggak achieve, ada apa nih, gimana caranya dia harus tetap percaya sama saya gitu sebagai leader di situ. Nah itu challenge-nya. Mungkin ketika kita kan belajar problem identification sama corrective action. Nah itu ketika ada masalah, saya presentasi ke atasan bagaimana cara problem solving segala macam. Lebih ke situ sih untuk challenge per sekarang ya untuk di cabang itu seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, kuncinya adalah 2, knowledge sama problem solving skills. Ya, problem solving skills. Kalau misalnya lu nggak punya knowledge, kan bisa jadi lu justru malah dibego-begoin sama bawahan. Betul. Ya kan, kalau misalnya bawahannya ngaco pun juga lu nggak tahu, ya merekanya seneng-seneng aja. Benar. Ya karena leader juga banyak kok yang cuma bisanya nyuruh-nyuruh doang. Lu kerjain ini, kerjain tanpa tahu gitu. Di tujuannya apa sih gitu. Gue disuruh itu tujuannya untuk apa? Taruh lu harus misalnya ngelakuin A, B, C, D. Ada juga marketingnya. Udah gue lakuin aja. Tapi nggak tahu manfaatnya seperti apa. Nah tugas leader harus tahu lu harus kesini karena lu impactnya ini. Terus akan marketing akan mikir, oh iya gue harus ngelakuin ini karena ini akan menunjang gue punya target misal gitu. Kalau problem solving skill itu lu belajarnya dari mana sih? Apakah belajarnya tuh case by case? Oh kalau misalnya ada hal ini, gue melakukan ini, kemarin udah ngalamin, berarti nantinya gue akan memperlakukan yang sama. Atau lu dapetnya itu belajar dari leader lu sendiri. Mungkin misalnya leader yang sebelumnya ataupun kepala cabang yang pada saat itu. Jadi lu sebenarnya tuh kayak berpatokannya sama apa sih dulu untuk problem solving skills? Nah untuk problem solving skill sendiri, nah jadi pertama kali menjadi leader, apa tadi pertanyaannya tuh? Apa pertanyaannya tadi? Lupa aku. Kenapa mau jadi leader? Oh kenapa? Bukan pertama jadi leader. Iya pertanyaan. Iya benar itu. Iya gitu. Iya pertanyaannya itu kan tadi. Oh iya. Ya kenapa mau jadi leader? Iya maksudnya lu kan punya